Oji. Oh enak ya. Bang Foke. Kita nggak. Oh, Bang Foke. Selamat sore Pak. Yuk. Bang Foke dulu ya. Beliau yang Enggak, saya yang jadi primadona, saya mah. Ntar kalau bilang amin, nah, amin saya. Bang kok lebih memilih tempat sini untuk bertemu dengan Bapak ini kenapa Bang? ya, yang pertama saya dengan Bang Foke ini mempunyai hubungan yang sangat panjang secara pribadi. Seperti yang disampaikan beliau ketika beliau maju sebagai calon gubernur pertama kali. Waktu sebelumnya beliau sekda, saya bisikin, Bang Foke, abang itu pantas sekali dan cakap kalau untuk menjadi gubernur DKI. Dan memang dalam kepemimpinan beliau yang seperti saya sampaikan, saya dan Bang Dul, siapa saja yang pernah berjasa untuk Jakarta, saya pengen sowan satu persatu, karena apapun semuanya mempunyai legacy dengan kepemimpinan dan gaya masing-masing. Dan saya tidak mau memperdebatkan apa yang menjadi kelebihan maupun kekurangannya. Semuanya pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan karena tantangan zamannya berbeda-beda. Dan seperti yang saya sampaikan berulang kali, kalau kami diberikan kesempatan, kami telah belanja masalah dari hal-hal yang kecil yang tidak kami duga. Contoh sederhana aja. Ternyata di Jakarta ini belum semua RT RW punya CCTV. Makanya kami dengan sederhana mengatakan bahwa kalau kami diberikan amanah untuk Jakarta, semua RT RW seluruh Jakarta harus punya CCTV. Hal itu untuk mengurangi tingkat kerawanan dan juga kriminalitas, bullying dan sebagainya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kalau lihat di lapangan, apapun yang namanya RT RW itu kan ujung tombak. Sekarang biaya operasional RT itu sekitar 2 juta. RW 2,5 juta. Kalau kami diberikan kesempatan, saya langsung aja sama Bang Dul bilang, kalau biayanya hanya sekitar 68 miliar per bulan. Kenapa sih kalau dikeluarkan, didabelin aja kan nggak terlalu berat dengan anggaran yang hampir 85-86 triliun. Dan saya yakin ini pasti akan terus meningkat. Maka mudah-mudahan di era kepemimpinan kami kalau diberikan kesempatan yang namanya biaya operasional untuk RT bisa didabelkan menjadi 4 juta, RW menjadi 5 juta. Dan itu jumlahnya tidak terlalu banyak. RT kita itu sekitar 30.900 lah sekarang ini, 894 tepatnya. RT-nya 2.700 sekian. RW-nya 2.700 sekian. Mas Bram, ini melihat kalau kita lihat memang elektabilitas dari RK ini kan memang cukup tinggi di Jakarta. Nah ini saya mau nanya Mas Bram dan juga Bang Dul, ini untuk kedepannya supaya elektabilitas dari Mas Bram dan juga Mas Dul ini bisa naik sama seperti RK ini seperti apa? Pertama, seperti yang saya katakan, saya sendiri nggak tahu ada elektabilitas atau enggak, itu nggak penting. Tetapi sekali lagi kami ini fighter, kami ini berjuang, kami ini bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengetuk hati rakyat. Maka yang kami tawarkan adalah program yang betul-betul dari aspirasi yang kami tangkap ketika ketemu masyarakat. Ketemu di LRT, ketemu di MRT, ketemu di busway, termasuk kemudian belanja masalah dengan berbagai kelompok komponen masyarakat. Itulah yang saya yakini dengan pendekatan problem solving terhadap persoalan masyarakat lebih berguna, lebih penting dibandingkan hanya dengan kampanye atau program yang katakanlah bombastis. Kami nggak akan yang bombastis, tetapi yang bagaimana bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Mas, soal program andalannya bagaimana, Mas? Program andalannya. Jadi program andalan baru boleh dibuka nanti kalau sudah diketok tanggal 22 September. Sekarang ini belum boleh dibuka. Nanti kalau dibuka disemprit sama KPUD. Mas Ram, terkait parkir liar di Jakarta ini kan jadi satu masalah ya. Kira-kira dari Mas Ram tadi seperti apa? Jadi yang paling utama harus ada keseragaman. Dalam semua persoalan itu harus ada keseragaman dan pemimpin itu berani memutuskan. Saya terus terang kalau diberikan kesempatan, contoh kemarin soal Tanjung Priok, di mana supir semuanya mengeluh trailer ini kan tidak bisa nunggu terlalu lama, ada ganjil genap dan sebagainya. Maka kalau diberikan kesempatan kami berdua dan juga tentunya kami akan mohon nasihat kepada Bang Foke, keberanian untuk memutuskan itu ada, termasuk urusan parkir. Sekarang kan udah era digitalisasi, semuanya harus dilakukan secara begitu. Nggak bisa katakanlah memberikan ruang kepada seseorang parkir liar. Kalau itu ditertibkan, semua orang nurut. Selama yang
mengelola parkir liar juga dilibatkan untuk penyelesaian pengembangan persoalan parkir di daerah itu. Tapi bukan premanisme ya, itu kita lawan. Mas Pram, ini kan waktu zamannya Bang Foke itu kan optimalisasi transportasi umum itu kan yang paling gencar tuh ya, lewat MRT, terus habis itu optimalisasi bus Transjakarta. Nah ini gimana nih kalau dari dialog tadi, ngobrol-ngobrol, transportasi di Jakarta ini mau diapain lagi? Jadi persoalan yang paling rumit di Jakarta selain transport udara dan juga air dan banjir. Tapi transport ini menjadi persoalan yang cukup serius. Bang Yos, Bang Foke sudah meletakkan dasar dengan Transjakarta, kemudian dimulailah ada LRT, MRT dan sebagainya. Ini sebenarnya pembahasannya bukan sekarang, ini sudah ada sebelumnya, tapi dieksekusi pada eranya Pak Jokowi. Sehingga dengan demikian, apa yang sudah baik kita teruskan, apa yang kurang, misalnya yang seperti kemarin saya sampaikan, sekarang ini kan problem utamanya frekuensi. Kalau pagi sangat padat, transportasinya kurang, mau KRL, mau busway, mau MRT kurang, termasuk ketika orang pulang kerja. Tetapi jam di tengah-tengah itu banyak kosongnya. Nah, pengaturan seperti itulah yang harus diatur. Contoh sederhana aja, kemarin kami berdua begitu masuk yang saya ceritakan, ngetap aja 4-5 kali di MRT kita, termasuk di busway kita, udah nggak boleh lagi. Kan itu sederhana aja, tapnya sekali sambil orang buru-buru untuk jalan. Kalau itu bisa dilakukan, maka jam waktu untuk menunggu itu akan berkurang banyak. Dan itulah yang akan kami lakukan, termasuk konektivitas ke Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bekasi Barat, ya harus disambungkan lah, nggak bisa dipotong-potong. Masa orang, contoh lah, bus mau ke Bandung, dari sini ke tempat Halim aja sama dengan dari Halim sampai di Bandung. Nah, yang seperti itu kan harus ada pemecahan jalan keluar yang kita pikirkan bersama-sama. Ya. Mas Pram tadi kan sama Bang Rano atau Mas Rano? Bang Foke ditanya juga. Oh iya. Tadi sempat menyinggung nih tentang Jackmania atau yang pas tadi foto di depan. Nah, sedangkan Jackmania itu selama Persib itu kan hubungannya masih kurang bagus sampai saat ini. Nah, kira-kira bagaimana sih cara menangani masalah tersebut gitu ke depan? Kalau hubungan Jackmania sama Bobotoh itu urusan Jackmania sama Bobotoh. Tetapi sekali lagi, kalau kita jadi pemimpin, maka kita harus meletakkan pada hal yang proporsional. Ini kan ada Persija, ini ada pemerintah daerah Jakarta, ini ada Jackmania, yang kalau menang itu kegembiraannya luar biasa, kalau kalah kesedihannya juga luar biasa. Tapi kalah menang, mereka tetap membela Persijanya luar biasa. Sehingga dengan demikian yang harus dilakukan pembenahan pertama adalah supaya Persijanya menang terus, kegembiraan itu menjadi tinggi. Nah, hubungan Persija dengan pemerintah daerah inilah yang dibuat harus lebih transparan. Dukungannya harus jelas. Bagaimana dengan restribusi, bagaimana dengan perpajakan, bagaimana dengan bantuan pemerintah daerah untuk Persija, dan seterusnya. Nah, Jackmania tadi adalah bagian dari yang sudah saya jelaskan. Pendukung utama untuk supaya kegembiraannya lebih lama. Kalau menang terus kan lebih lama, dan kami berdua kebetulan saya dulu pemain bola, Bang Dul juga pemain bola, kami yakinlah kami punya insting untuk itu. Bang ini dulu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.